ثم الأشهر وعلم الرجل والأشهر والرسول والأشهر وعلم والدنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والشر والرسول عن بركاته وأسرار الله وعلم الفجر والسجود وقرامته والكلام وعليه وعلى نفسه وذريته وقراباتنا وأهل أجمعين بالله في الآخرة والجزاء والعافية والسلامة أدعو في طاعتنا وصدقاته وعلى مواسم الله تعالى وإياه والعلم والصالحين ودخل في جنة الفردوس والسمع على دين وعلى كل ما له الصلاة والصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك يا رب العالمين. صلى الله عليك يا رب العالمين. صلى الله عليك يا رب العالمين. ويسر الصدر ويسر لي أمري والسعداء والقول رحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu para jamaah yang sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan hidayah dan kemudahan Allah yang bersama-sama dikumpulkan di tempat ini insyaallah. Dan seperti biasa meneruskan menyambung daripada pengajian kita. Salawat salam senantiasa tercurah kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan pengikut beliau, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat dengan berkat hadir berkumpul kita di majelis ini. Mudah-mudahan Allah mengurusi kita seumur hidup dan mudah-mudahan Allah menempatkan kita di dalam golongan bahagia yang mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Menyambung pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa sallallahu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Dan dengan dialah boleh sampai kepada makom yang di atas, dan makom kita mula-mula yang diatur Allah Ta'ala kepada orang yang salih atau orang yang majnun. Dan arti orang yang salih yaitu orang yang bersungguh-sungguh istihadnya berbuat ibadah dengan riyadhah dan mujahadah dan mengamalkan segala wirid daripada gurunya dengan tiada cedera. Jadi perjalanan kita di dalam menjalani ma'rifat dengan Allah Ta'ala itu setarnya melewat memusyahadahkan akan Allah Ta'ala itu melewat af'al. Jadi af'al itu artinya perbuatan, itu setarnya ya af'al dulu. Kalau Tuhan menghendaki naik kepada musyahadah sifat asma lalu sampai kepada zat. Tapi setarnya dari af'al perbuatan dulu. Jadi kedada perbuatan orang setinggi-tinggi ma'rifat itu langsung kepada musyahadah zatnya berada. Jangankan zat, sifat saja kadada. Yang ada itu pasti dari af'al dulu. Jadi af'al. Nah, af'al perbuatan ini yang dimusyahadahkan yang selalu dipandang, yang mana pandangannya itu la fa'ilun illallah. Ada perbuatan yang ada perbuatan Allah hanya secara hakikatnya
fana dan bakonya di dalam memandang af'al ini tadi. Nah disitulah perjalanannya af'al ini, ada orang itu salik, ada yang majuduk. Dua jalan ini, ada yang salik, ada yang majuduk. Nah salik ini kan orang yang melewat wiritan, melewat amaliyah, yang menjadikan hatinya ini wujud-wujud senantiasa di dalam tauhidnya tuh wahdaniyat fil af'al, mengesahkan Tuhan dalam af'al, melewat mujahadah, usahanya melewat beramal, beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kadang-kadang wali-wali itu kan sampai 100-200 rakaat tiap malam. Nah itu mujahadahnya, itu usahanya di situ, ikhtiar usahanya supaya menenggelamkan dirinya itu jangan sampai ada lagi memandang di alam ini kecuali tetap pandangan satu kepada af'al aja. Usahanya melewat ibadah. Makanya ibadah ini lah di dalam tafsir lain itu dikatakan ibadah ini thariqatun li futuhatil hijab. Ibadah itu jalan aja untuk membuka hijab, membuka dinding. Ya'rifullah, untuk dia memandang kepada Allah. Nah itu disinilah ibadah aja. Ibadah yang kita kerjakan siang malam dan segala waktu, yang sunnah-sunnahnya apa yang namanya ibadah, mau yang wajib kah, yang sunnah, itu thariqah, jalan difutuhah untuk pembukaan hijab dinding. Membuka dinding tadi lah, dinding yang menghalangi kita antara kita dengan Allah Ta'ala. Maksudnya yang menghalangi itu apa? Yang menghalangi itu yang kita selama ini ada bisa memandang Allah Ta'ala melewat amalnya, memandang perbuatannya. Nah lewat ibadah itu kita memandang perbuatan Allah. Jadi ibadah ini jalan saja supaya terbuka hijab, terbuka dinding kita yang menghijab kita antara kita dengan Allah. Dulu kan misal kita kan dulu belum belajar tauhid, belum belajar ma'rifat tauhid, ibadah saja. Nah, berarti itu dari ibadah dulu tahunya tuh beribadah tuh pahala, surga. Dulu. Begitu sudah belajar dari tauhid sampai kepada ma'rifat ini, ternyata ibadah itu bukan surga pahala yang ditunjuk. Lain. Sekali ibadah ini apa? Ibadah itu jalan aja, makanya disebut thariqah, jalan. Fikihnya, syariatnya, cara guru ini cara sembahyang ini sudah diajarkan dulu, masih syariat saja. Begitu sudah kita kerjakan guru tadi, baru ijabahnya berthariqah, jalan sudah. Tadi kan hanya kenal caranya aja, rukunnya kene mulut, tapi belum wudu lagi. Berarti hanya sebatas teorinya aja kita. Prakteknya belum. Teori ini yang disebut syariat. Begitu sudah kita kerjakan wudu tadi, berarti sudah berthariqah. Makanya ibadah berthariqah, jalan. Jalan apa? Membuka supaya terbuka dinding. Yalah dinding kita kepada Allah. Artinya melewati ibadah sesuai dengan sudah ada ilmunya. Oh disitulah di ibadah tadilah, di situ kita terbuka hijab memandang kebesaran Allah, itu af'alnya tadi. Nah ini lewat ibadah. Jadi ibadah apapun yang kita kerjakan itu jalan membuka hijab tadi supaya pandangan hati kita ini tidak ada lagi memandang gawian makhluk, yang ada gawian Allah Ta'ala. Karena kan yang namanya ibadah itu kan dua aja, gerak diam itu aja, gerak diam aja. Wallahu khalaqakum wa ta'malun, Tuhan menjadikan kamu dan perbuatan kita kan dua aja. Allah katakan gerak diam itu aja. Cuma geraknya macam-macam letaknya, di mata geraknya melihat, di telinga geraknya mendengar. Kamu sudah guringan, diam. Mendengar ada lagi sudah, kata bapaknya sudah, diam tuh. Karena bangun sudah bangun, dia bergerak lagi, maka kan dengan geraknya tadi yang melihat, kita mendengar. Itu aja tuh.
sembahyang ya Allah ada gerak ada diam geraknya fi'ilnya itu nah fi'ilnya dibaca ke tubuh ya gerak diam itu gerakan awak fi'ilnya di mana ya banyak hakim dan sebagainya berdiamnya di mana ya di mana saja gerak diam ya kan saja kerjaannya tadi itu ibadah ada pendidikan diri manusia mencari ibadah ya Allah ada pendidikan diri manusia mencari ibadah lah ibadah itu apa ya ibadah dia ada yang wajib ada yang sunnah ada yang mubah ya makan minum kuring di jalan ubah subhanallah sunnah apabila perbuatan itu mengobati Nabi wajib Nabi diperintahkan Allah Ta'ala saja ya Allah semuanya apa tujuannya ibadah apa ibadah tadi ya mengenal ya mengenal Allah apa lewat ibadah isi ibadah ya mengenal ibadah sembahyang ibadah caranya isinya apa ma'rifat karena lawan Allah melewat ibadah makanya orang itu ibadah itu asyik sampai berapa rakaat 100 asik-asiknya itu di mana bukan perkara bacaannya ada asyiknya di dalam memandang afal sudah terbuka hijab terbiang ya di dalam ibadah itu terbuka hijab sudah Allah membukakan yang dilihat hanya perbuatan Allah aja itu ya dapat terjauh asyiknya ibadah tadi makanya ada heran wali-wali 100, 200, 1000 rakaat semalamannya kalau hanya memandang bacaan gerak aja siapa sanggup ya kan siapa sanggup 15 rakaat semalaman 200 rakaat semalaman 100 rakaat aja dah kita mau gawe enggak usah satu kali jam bisa 4 jam 100 rakaat aja yang kaya coba ya ayo ini wali-wali ada 200 rakaat iya kan? Orang pakai atau sudah terbuka hijab tadi itu tahu sudah barang terbuka kita itu karena lagi kiri kanan sudah siap istilahnya kayak itu lah kalau sudah tahu nah kayak kita juga mencari alamat bukan mencari kamu sudah tahu dan disuruh apa pegang udah tidak orang masih mencari alamat wajar nah dari aturan makanya aja wajar masih mencari lambat sampainya amal sudah orang tahu sudah tinggal menuju aja makanya masuk akal 1000 rakaat semalaman orang tidak mencari lagi langsung cak jelas kan syariat yang baca itu sekadarnya kalau bang kira-kira baca itu sebenarnya itu bacaannya semalaman betul 1000 rakaat jelas kan Sayyidina Jalan Abid itu 1000 tiap malam kayak apa? Oh bangun 1000 ya coba aja coba kawan biar 100 rakaat aja antar jam 11 jam 3 ya betul percaya paling lama jam 2 rakaat ini 1000 kayak apa sembahyangnya ya umpamakan tadinya orang sudah tahu tempatnya dengan orang tadi alamat pun beda orang sudah tahu tinggal mendatangi orang masih cari mana atau lambat orang sudah tutup berpiring jadi datang makan ya jelas ya kenapa? Karena sudah terbuka hijab tadi wahana amal Allah yang dia taat Allah aja di situ apalagi Allah ya tidak Allah aja asik Allah kayak bangun terbaca Fatihah Allah ada tahu kita tidak tahu pakai 1000 rakaat semalaman wali-wali 200 rakaat semalaman terbaca ada tapi ada tahu itu dulu jangan kita kisahkan masalah hukum dalam syariah orang sudah sabar kepada Allah Ta'ala bahwa ada kode kisah ya kan Dato' Amin Abu itu sebenarnya memakai kalimat sangat berharap aja ya kan syariat melipat hakim menjadi satu agung gambarnya dan jasa Allah Akbar di sini belum solid di sini
Kan ada Ustaz Fadil Bakri itu ada sini hanya mengatakan Allah jadikan salah apa syariat melipat hakikat ma'rifat menjadi satu di dalam Allah. Aduh kapan yang ada surat Allah bau bisa ada kalau lalu kayak apa sembahyangnya wali-wali yang sampai 5.000 rakaat kayak apa sembahyangnya terbaca kira apa dia kira-kira ya kan? Kalian tahu kita kalau kita hitung secara akal aja, kalau misalnya sembahyang bagaimana harusnya baca Fatihah, baca ayat 1.000 rakaat mustahil ya seorang. Masa guru saya tidak ambil itu? Sultanul Abid pemimpin orang ibadah kadang kurang 1.000 rakaat. Kayak apa ibadahnya? Nah 1.000 rakaat ya orang sudah memakai ujung-ujung ibadah yang dikatakan Nabi sallu kama ra'aitumuni usolli. Itu pemakaiannya sembahyang apa sebagaimana melihat aku sembahyang. Yang sini diatur gawe Rasulullah. Sembahyangnya yang diatur gawe Rasulullah. Nah ini yang pernah sampaikan yang ketika Nabi Musa bertakon kayak apa sembahyang umatmu ya Rasulullah. Dan Nabi kan melihat Allah Ta'ala dunia ada melihat, kan pernah minta Allah pernah apa yang terjadi torsinya goyang, ikan pingsan. Lalu dia Rasulullah tulis teman naik lagi 9 kali naik turun lihat kan Allah dari Musa ya Rasulullah kan kamu besar lagi Rasulullah akan Musa ada kamu besar lagi ada apa melihat Allah melihat wujud Rasul tebar karena dia Musa itulah suara Allahku. Itulah suara obatku. Kenapa? Akhirnya salat kali sebanyak kebaikan dan mengingat Tuhan mustahil akan lesaan ini. Ya Allah, tapi Tuhan nyatanya melewat perbuatannya jauh dari antara dengan kada tersentuh, tapi meliputi semesta alam. 1.000 rakaat ya Pak. Masuk akal lah. Semalam ada masuk akal. Lalu kita sembahyangnya dan kami lihat kami kita ada malas tahu. Disampaikan masuk akal lah. Ada masuk akal sesingkat itu. Ya. Nah, makanya kedudukannya di sini ada saling ada lagi jodoh. Ada saling ada lagi jodoh. Orang wajib jodoh itu adalah wajib sudah syariat awalnya. Duduknya di samping daer duduknya punya. Karena keampihan pikiran Allah Ta'ala. Karena bersariat lagi sudah orang wajib jodoh aja ya. Kan orang-orang ada paham tuh kalau gila aja. Padahal orang tua kita dijawab pernah aja sholat daer. Terus-terusan amal kita disale bersariat kita saling bersariat mujahadahnya syariat kita Pak pembuka hijab jelas ya amal sudah terbuka hijab itu tadi di sini orang yang sudah mendapatkan daun rasa di dalam memandangkan alam tadi makin rajin makin banyak beribadah makin nyaman makanya orang-orang berkhulwat itu Pak gue kalau sholat dalam kamar nyaman tuh raminya rami ya kan sudah terbuka hijab Allah Ta'ala Pak rami dia antara sholat hanya orang-orang wali-wali itu khalwatannya di hutan dulu ada orang ada manusia apa jadi hutan sholat di sunyinya ya ini apa memandang itu padahal sini aja nyaman kan sholat tadi mahal Allah terus-terusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus-terusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi dua tuh ada yang wajib juga ada yang besar kalau kita yang mana pabuk kita kita saling istilah orang lain kasih tetangga orang sholat tetangga tetangga ya kan saling caranya beramal beribadah berapalan cuma katakan udah sudah belajar hakikat ma'rifat amal aku udah lihat apa ya kali ini cuma ada pahala tuh yang berat desa pahala aku tahu kan bentuknya modelnya pahala itu ada lain akhirat juga isinya
ya rahmat Tuhan luas dari hidupnya. Lalu bahasa pahala ini kan dihitung pahalanya kalau dihitung rahmat Tuhan isinya kalau dihitung dari apa-apa itu pahala kan itu. Kedua lain isi pahalanya rahmat Allah juga. Kalau sudah kita belajar mengenal Allah barangkali kalau itu kalau maaf ada bagi kita kisah pahala di sana. Ada kisah pahala. Pahala ini sama orang begawi lalu kita upah. Sekarang pertanyaannya dengan amal ma'rifat la ilallah kan ada perbuatan yang ada kepada Allah. Perbuatan wajib ada. Gimana yang kita pahala? Gawi yang wajib ada, tapi kita pahala. Ya kan? Cuma ini sebatas pembicaraan ketika kita duduk di ma'rifat Allah Ta'ala amal syariat mana dulu di situ. Ya lagi ya. Umum ini paling sifat umum. Itu sifatnya. Makanya ada umum, ada mukarrabin, ada khususiyah. Tiga dikatakan kita manusia ibadah umum ya pahala. Mukarrabin Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu perbuatan kamu yang ingatnya padanya Allah menolong semua Allah menolongi keadaan yang mampu membuat ibadah. Dan ketiga khawas yang ketiga itu ibadahnya kadada, ibadahnya kadada ada Allah. Yang ketiga, jadi kita duduk yang kedua dulu di sini. Yang lafailah kita benar, Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Kalau menjadikan kamu dan perbuatan kamu, Allah jadikan kita sebagai majasnya. Nah, bukan tubuh, majasnya. Ya Allah, jangan bahas itu wayangnya ya kita. Lalu khalaqakum ta'malun, Tuhan bilang kaliannya beribadah. Ini si wayang itu ibadah dan menggunakan wayang Allah dan menggunakan ibadah Allah juga. Jadi dia dari sini saya tangan. Jelaskan. Kita ini kenyataan Tuhan bukan Tuhan, bukan kenyataan perbuatannya kenyataan Allah juga. Jadi kita pada perbuatannya madhar juga kenyataan. Jelaskan. Berarti kedua Tuhan menjadikan alamnya apa? Kita termasuk pada lihat itu mengenal anak kita itu aja tujuannya. Kedua lain mengenal melewati madhar. Ibarat tubuh kita kenyataan mengenal melewati perbuatan yang gerak Tuhan itu. Siapa yang disuruh mengenal? Harus mengenal ya Pak? Hamba itu yang disuruh mengenal. Mau kan kita hamba? Aku hamba Allah. Kalau kamu memang hamba Allah, dan itu semua sengaja kenali Allah musyahada. Itu aja. Gimana caranya ibadah dengan wajib sunnah berubah. Ada urusan pahala esah di situ. Ini urusan pahala banyak ibadah dari surga punya sudah. Kenapa? Banyak ibadahnya justru kalau kita melakukan makin banyak ibadah, makin asyik di situ memandang kebesaran Allah, makin asyik bisa merasakan rahmat Allah Taala. Nah, bedanya di situ jadi jangan heran ada mati jom itu bukan gila manusia biasa, gila dan Allah yang asyik dan heran di situ. Ini sudah mendapatkan rasa yang baru yang kita ingat. Merasa cuma versinya ini akal basariatnya dicabut Allah Ta'ala. Jadi potongannya modelnya kayak orang yang gila ini tadi potongannya. Padahal amul kita tuh merasakan kayak itu percaya aja biar dari Allah ada mungkin aku jadi orang normal lagi. Di balik Tuhan merasa masih betul dari Allah Ta'ala merasakan kita ini misalnya. Lalu dia Tuhan, ayo kita kamu boleh jadi orang normal kayak biasa lagi. Kadang kita dia Allah. Ya kan? Jangan istilah itu dah lewat jadi majibun tadi nah. Rasa nyamannya. Ya kan majibun foto kayak orang ada asal rasanya lama. Lalu Tuhan katakan Tuhan punya jangan malas yes. Jadi orang normal kayak biasa aja. Urusan kayak ini.
kita ada dalam akun di orang normal lagi. Kenapa? Karena merasakan nyamannya ketika itu walaupun dibantu duduknya. Ya kan? Ada merasakannya nyaman kan itu. Ini abunya salik yang tadi bang sudah perjalanannya beribadah, beramalan, berzikir, sembahyang sunat. Bisa apa itu? Tariqah, jalan dia selatan atau buka hijab. Jadi kalau kita hendak duduk di salib, mulai malam subuh ini, mulai subuh ini, mulai subuh ini lah. Jangan berpikir pahala dah, ibadah nggak masuk di salib. Ya, jangan lagi memikirkan pahala, gawi aja ibadah, usahakan hati, musyahadah hati di dalam memandang wujud perbuatan Allah. Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Kita ada bisa apa-apa kecuali Allah yang ada yang menyatakan kebesarannya melewati awak, melewati perbuatan yang ada lawan kita tadi. Berusaha jangan pahala sudah. Kamu memikirkan pahala, ya malam Ramadan itu bila malam kecil beribadatan, bila malam tengah kuringan. Pahala apa yang dicari? 21, 23, 25, 27. Kan ganjil-ganjilnya kan BRT kapan? Jelas dah 22, 24, 2 anak kuringan. Kita jadwalnya akan kita lalu. Yang diuntingnya itu karena aku, kemudian Allah Ta'ala. Ya dia. Lalu kita melakukan surga Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala kami ibadah bersama siapa? Bersama aku, mana ada ya Tuhan, aku tahu kami ibadah bersama pahala. Lalu dia tanya mereka mana pahala aku, mana ibadahnya yang jauhi, mana ibadah yang jauhi, mana Islam berbelanja dalam bulan bintang ada tulungan. Kalau duitnya mana bawa orang jual ya kalau tidak duitnya dah, bulannya yang mana kan kita surga aku, mana ibadah ikan. Lalu ada orang yang menjawab di dunia aku dari mana itu makanya jangan Allah segala sesuatu selain aku bersifat ada makhluk kadada jangan kalau ibadah ikan kadada dari Allah Ta'ala yang ada aku aja cuma aku ini bersifat rahasia raisa kami sendiri maka aku nyatakan ada aku lewat rahmat dengan rahmatku ikan ada dengan rahmatku ikan kau ibadah dan Tuhan berbeda manusia sampai jelas kan? Jelas kan? Orang saleh di situ, aku masih mikirkan pahala dan saleh sampai ke mati nanti pahala diperkirakan. Saleh lah ada. Saleh itu melatih awak, melatih diri, melepas dan ada lawan kita dilepas, pendapatan dilepas sampai berpanjang habis. Lagi saleh kadang yang umpama-umpamanya dilepas, baju dilepas, sawah dilepas, apa dilepas sih? Sampai kada berperasaan isian lagi sudah kita jalan saleh. Aku pahala ya cari tahu saleh tahu saleh. Lapasi aku seorang udah makanya dilatih oleh ibadah Allah. Lapas saja yang tidak mampu merasa hebat itu lapasi udah kata. Karena kalau waya-wayanya bisa banyak timbul formulir seseorang bapak tapi lah nanti pelatihan mudah-mudahan itu yang salih ada itu lapasi semua sampai bujur kada lagi rasa kita ampunnya masuk dalam kedudukan mayat kita sampai situ duduknya makanya tidak boleh sembahyang bagus rasanya sembahyangnya hakikat mati makanya berkiam yang dilihat tak hidup orang mati di kuburan kayak dia mati tidak dilihat itu tak hidup siapa yang hidup Allah yang guru bahari di hari yang hidup jangan dari hari yang mati kemana lagi hidup guru kemudian tenang itu dari kerajaan siapa punya ya Allah jangan para mata melihat itu milik yang hidup siapa yang hidup Allah menyatakan hidupnya dengan melihat melewat roh berarti betul itu roh itulah caranya Allah gerak diam kita kenyataan disampaikan kenyataan Nur Muhammad hakikat Nur Muhammad ya Allah kan nggak lagi dah biarlah jelas
kedua tuh bang jalannya lewat al-Qiyah, lewat Muhammad, iya karena biar mendaki jalannya. Bila nyoba tahu bilang lewat apa, lewat tauhid jalannya. Ya kalau bila lewat Muhammad hakikat jalannya. Terserah aja nanti jalan mana intinya jangan ada sholat, jangan rasa kita. Biar kita sudah orang yang paling mati ibadah juga senapa jalan membuka. Makanya jangan tidak ada urusan mahal itu ada bila suami ibadah ada cuma khusus ini kesan-kesan aja nak belajar memakainya daripada orang berpandang pakai pakai burung wadai itu ibadah dari Allah dua orang tetapi salah kita ya kan kita tahu sudah kalau dia apa lagi tadi Pak sudah ya kan antara budallah karena kata roh ibadah itu seakan melihat aku dengan Allah Ta'ala seakan-akan melihat Allah. Lalu ibadah kayak apa? Ibadah itu kan disuruh umat Nabi, disuruh umat Rasulullah. Ada mutaba'ahnya tujuhin syariat caranya bertakbir hukum kayak punya Rasulullah. Mutaba'ah batinnya apa mutaba'ah batinnya antara karena kata roh itu umat batin Nabi itu beribadah seakan-akan melihat Allah. Itu isinya. Lalu apa isinya? Dan saudara kayak itu la ilaha illallah Muhammadur syariat Nabi bukan syariat Nabi Muhammad Rasulullah karena yang menggerakkan mendiamakan perbuatan siapa berarti isinya la ilaha ibadah itu hanya isinya la ilaha illallah. Nah jadi pertanyaan kita beribadah ibadah kita berudah menunjukkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah kebanyakan kita menuju pahala dan semua la ilaha illallah. Ini belum puasa kan bisa gitu belum habis nih. Itu kan belum puasa. Ya kadang ini menyampaikan belum puasa bisa minum jadi. Jelas karena bapak-bapak buat kita sama-sama belajar. Allah demi Allah kan belajar dengan guru impian. Kita sama-sama belajar kita harus sekarang pada saat. Lah. Di gurunya menakan-nakan aku sendiri belum seorang ya kalau kita berkatakan kita ini apa adalah Allah kuwata tidak bisa apa-apa Tuhan kasih sayang lawan kita berkat Rasulullah ya kalau sayang lawan umat kita ya Islam merah tuh lihat Rasulullah ini bahasa kita tuh ini bahasa dunia aja Pak. Jangan bahasa itu ya Rasulullah, wahai kekasihku ya Allah apa yang namanya kamu tadi. Seakan-akan itulah Nabi kegandangan lawan kita ya Rasulullah, ya Allah, pihak dari ulun nak kalau bertakwa lawan dia, umat ulun perkawalah ada kawan ya Rasulullah mereka banyak kawan. Bari ya Allah sesuatu yang sekira-kiranya ini seakan-akan kawan dengan pihak juga. Nabi itu diberi sembah dia. Sembah ya dari Allah Taala. Ya kalau jelas ya itu lalu sebanyak tadilah al-mi'rajul mu'minin mi'raj orang beriman ya sebanyak akhir apa liqa pertemuan kenapa lagi yang sebanyak la ilaha illallah kenapa artinya la mawjud bihaqqin illallah kadang yang sebenarnya dohir yang sebenarnya nampak yang sebenarnya ada kecuali Allah melewat perbuatan yang ada itu berdiri rukuk sujud tahiyat akhir empat aja kalau nah perbuatan adalah jangan empat aja kalau bilanya berdiri perbuatannya macam-macamnya pembacaan rukuk sujud tahiyat akhir tahiyat empat itu aja ada lebih pada empat kenapa menyatakan sifat asma af'al menyatakan zat Allah menyatakan sifat Allah menyatakan asma Allah menyatakan perbuatan Allah melewati mana dianggap Tuhan di awal kita jelas ya namun hakikatnya Allah ada apa-apa gue ya kalau bisa apa-apa lalu kau beramal kenapa? Karena
mesra lawan roh tadi. Nah mana roh itu begitu dihembuskan menapakna roh kami depan roh kepada mereka masuk ke mata jadi penglihatan dohirnya, masuk ke telinga jadi pendengaran, roh bukan itu ke motor ke panen, nah itu kau bernafas masuk ke saluran tubuh jadi gerak diam tadi itu berarti biasa awal-awal kuat roh tadi nak ampun gawe tidak pakai sakro kodron jerodan ilmu ayat sama dasar kalam ampun siapa Allah di situ memandang Allahnya. Oke, woi, jelaskan. Itu saleh pancul lapas buka buang pakaian sholat buang. Biasa Abdul Qadir Jailani dia diulang berganti kulit. Bila sudah terlepas kulitnya jangan diharapkan lagi sudah. Itulah orang saleh. Hati saleh itu apa? Lepas pakaian kita dan merasa wujud, merasa ada, merasa melihat pandangan berkata, dan ada ampun Allah Taala. Jangan bersyariat dari hati bersyariat dari maksudnya apa? Jangan ada kita tak ampunnya. Pahamnya kita harus syariat lagi saja. Namun sudah ma'rifat kita terus bisa bersyariat lagi ya. Lalu salah paham, yang bisa bersyariat api hal sebenarnya. Nah, ya pendapat orang salah paham belum yang kita bisa jelaskan juga. Kita ini bisa bersyariat lagi ya. Lalu wahai api hal sebenarnya maksud harus bersyariat dulu jangan merasa seorang. Pahamnya seorang lah Allah ada yang batal pada menjadi syariat lagi sembahyang kampihan puasa kali lagi udah jadi tahu ini kan sampai ada waktunya cocok aja dah ini dah sampai kalah saja udah paham kepada Ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala jadi hamba-hambanya yang diberikan kemuliaan bersiapkan hati dan mudah-mudahan Allah masukkan ma'rifah kepada hati kita sebagaimana Allah berikan orang-orang yang kasih izin orang-orang soleh para awliya Allah mudah kita mendapatkan badan siap mereka di bawah Ta'ala mudah kita selama sejarah yang menguasai kebenaran batin insyaallah mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam masa akan datang bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah alhamdulillah insyaallah يا الله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله على ما وصل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه محمد وعلى وصحبه اجمعين اللهم ارزقنا رحمة بهذا الواسع والسلامة والمقرب اللهم رب العالمين سيدنا محمد وعلى التقوى بالعافية أسأل الطيب وعلما نافعا وعملا يتقبل سنة على الطيب المبارك فيه اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا سنة على الطيب المبارك فيه اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا سنة على الطيب المبارك فيه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يسير الرسول والرسول والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.